Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran analisis laporan keuangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis rasio pada PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023. Selamat menyaksikan. Yang akan dibahas yaitu yang pertama ada pengertian analisis rasio, yang kedua jenis analisis rasio, dan yang terakhir contoh kasus yang saya ambil dari PT Wilmar Cahaya Indonesia di tahun 2023. Yang pertama yaitu pengertian analisis rasio. Analisis rasio adalah metode untuk mengevaluasi keuangan perusahaan dengan cara membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dengan analisis rasio, berbagai pihak dapat memperoleh gambaran lebih jelas tentang kondisi dan kinerja finansial suatu perusahaan. Kemudian jenis analisis rasio. Yang pertama ada profitabilitas, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, likuiditas, mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga yaitu solvabilitas, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan atau asetnya. Dan yang terakhir yaitu rasio pasar, digunakan untuk mengevaluasi nilai atau harga saham suatu perusahaan di pasar. Selanjutnya itu untuk contoh kasus dari analisis rasio, saya ambil dari laporan keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tahun 2023. Sumbernya dari Bursa Efek Indonesia. Yang pertama yaitu likuiditas. Untuk mengukur likuiditas perusahaan, yang pertama itu kita menghitung rasio lancar dengan rumus aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Pada PT Wilmar Cahaya Indonesia didapatkan hasil sebesar 7,29. Kemudian untuk rasio cepat dengan rumus aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar, hasilnya sebesar 5,97. Untuk waktu penagihan dengan rumus piutang rata-rata dibagi dengan penjualan dibagi 360, hasilnya sebesar 59,40 hari. Kemudian yang terakhir untuk jumlah hari untuk menjual persediaan dengan rumus persediaan rata-rata dibagi dengan harga pokok penjualan dibagi dengan 360, hasilnya sebesar 28,45 hari. Nah, secara keseluruhan, rasio likuiditas PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023 berada dalam kondisi yang sangat baik. Terlihat dari rasio lancar dan rasio cepat yang tinggi, menunjukkan bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan mudah. Namun, perusahaan perlu memperhatikan waktu penagihan yang cukup panjang untuk memastikan arus kas tetap lancar. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Untuk mengukur profitabilitas, yang pertama menentukan return on asset dengan rumus laba bersih ditambah beban bunga dikali dengan 1 dikurang tarif pajak dibagi rata-rata total aset. PT Wilmar Cahaya Indonesia didapatkan hasil sebesar 5,58%. Selanjutnya return on common equity dengan rumus laba bersih dibagi dengan rata-rata ekuitas pemegang saham dengan hasil 6,35%. Kemudian untuk margin laba kotor dengan rumus penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan, hasilnya 6,13%. Selanjutnya untuk margin laba operasi dengan rumus laba operasi dibagi penjualan, hasilnya sebesar 2,42%. Untuk margin laba bersihnya dengan rumus laba bersih dibagi penjualan, hasilnya 2,42%. Nah, secara keseluruhan PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023 menunjukkan profitabilitas yang stabil, meskipun margin laba kotor cukup rendah sebesar 6,13%. Perusahaan tetap mampu menghasilkan laba bersih sebesar 2,42%. ROA
Dan ROE atau Return on Asset dan Return on Common Equity yang masing-masing sebesar 5,58% dan 6,35% menunjukkan bahwa perusahaan memiliki efisiensi yang cukup baik dalam penggunaan aset dan ekuitasnya. Selanjutnya, solvabilitas. Untuk mengukur solvabilitas, yang pertama, menentukan total utang terhadap ekuitas dengan rumus total kewajiban dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Didapatkan pada PT Wilmar Cahaya Indonesia di tahun 2023 sebesar 0,15. Kemudian untuk utang jangka panjang terhadap ekuitas dengan rumus kewajiban jangka panjang dibagi ekuitas pemegang saham. Hasilnya 0,02. Kemudian untuk kelipatan bunga dengan rumus laba sebelum pajak dan beban bunga dibagi dengan beban bunga. Hasilnya sebesar 10.179,10. Nah, berdasarkan data di atas, PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023 berada dalam kondisi solvabilitas yang sangat baik. Perusahaan memiliki tingkat utang yang sangat rendah, baik dalam hal total utang maupun utang jangka panjang. Rasio kelipatan bunga yang sangat tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki laba yang jauh melebihi kebutuhan pembayaran bunganya. Hal ini mencerminkan manajemen keuangan yang baik serta kemampuan dalam menghadapi risiko keuangan. Selanjutnya, rasio aktivitas. Untuk mengukur rasio aktivitas ada 5 perhitungan. Yang pertama, perputaran kas dengan rumus penjualan dibagi rata-rata kas dan setara kas. Pada PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 9,75. Untuk perputaran piutang usaha dengan rumus penjualan dibagi rata-rata piutang, hasilnya didapatkan 6,06. Untuk perputaran persediaan dengan rumus harga pokok penjualan dibagi rata-rata kas persediaan, hasilnya yaitu 12,65. Kemudian untuk perputaran aset tetap dengan rumus penjualan dibagi rata-rata aset tetap didapatkan hasil sebesar 13,23. Dan selanjutnya yang terakhir perputaran total aset dengan rumus penjualan dibagi rata-rata total aset hasilnya sebesar 2,30. Rasio aktivitas PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik dalam hal efisiensi penggunaan aset dan modal kerja, terutama dalam perputaran kas, persediaan, dan aset tetap. Rasio perputaran aset tetap yang tinggi sebesar 13,23 menunjukkan bahwa aset tetap digunakan secara optimal untuk mendukung penjualan. Namun, rasio perputaran total aset yang relatif lebih rendah sebesar 2,30 menunjukkan mungkin dapat ditingkatkan dalam efisiensi penggunaan total aset perusahaan. Selanjutnya, rasio pasar. Untuk mengukur rasio pasar, yang pertama menghitung rasio harga terhadap laba dengan rumus harga pasar per lembar saham dibagi dengan laba per saham. Pada PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 7,15. Kemudian untuk hasil laba dengan rumus laba per saham dibagi harga pasar per lembar saham didapatkan hasil 13,98%. Kemudian untuk hasil dividen dengan rumus dividen tunai per saham dibagi harga pasar per lembar saham hasilnya 5,42%. Kemudian yang terakhir untuk tingkat pembayaran dividen dengan rumus dividen tunai per saham dibagi dengan laba per saham, hasilnya 38,76%. Hasil dari perhitungan tadi, rasio pasar PT Wilmar Cahaya Indonesia tahun 2023 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki PER yang relatif rendah, yang bisa menjadi tanda bahwa sahamnya undervalued atau harga saham di pasar dinilai cukup rendah. Kemudian hasil laba yang cukup tinggi sebesar 13,98% menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba yang baik terhadap harga sahamnya. Di sisi lain, hasil dividen sebesar 5,42% menunjukkan imbal hasil dividen yang menarik bagi investor. Dan tingkat pembayaran dividen sebesar 38,76% menandakan bahwa perusahaan menyisihkan sebagian laba untuk membayar dividen.
Setelah mengukur profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, kemudian rasio aktivitas dan rasio pasar pada PT Wilmar Cahaya Indonesia, disimpulkan bahwa PT Wilmar Cahaya Indonesia menunjukkan kinerja keuangan yang stabil pada tahun 2023 dengan memiliki struktur keuangan yang sangat kuat pada tingkat likuiditas dan solvabilitas yang baik. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya dengan sangat baik dan memiliki risiko utang yang sangat rendah. Namun, dari sisi profitabilitas, margin yang dihasilkan cukup rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu fokus pada peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan biaya untuk meningkatkan profitabilitasnya. Meskipun demikian, secara umum perusahaan masih dalam keadaan yang sehat dan mampu menghadapi kewajiban keuangannya dengan baik. Selain itu, perusahaan memiliki efisiensi yang baik dalam pengelolaan aset dan operasi, terutama dalam manajemen persediaan dan aset tetap. Dari sisi pasar, saham perusahaan dinilai cukup rendah, namun dapat memberikan dividen dan hasil yang menarik bagi pemegang saham. Sekian video pembelajaran analisis rasio, semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu.